Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini. Nama saya Odrik Safardi Batul Hanif, NIM 23171249 dari Kom A223. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul aplikasi rental mobil berbasis online. Di sini kita menggunakan Apache NetBeans sebagai media dalam membuat aplikasi. Di sini kita menggunakan textbox sebagai penulisan atau media menulis urut transaksi, tanggal pemesanan, tarif sewa, durasi penyewaan, nopol mobil, jenis mobil, pilihan driver, tarif driver, total biaya, uang pembayaran, dan kembalian. Lalu pada kolom pengisian kita menggunakan text text field yang nantinya akan menjadi media dalam menulis isian. Pada opsi nopol mobil, kita menggunakan combo box dan begitu juga dengan jasa driver. Pada urut transaksi, kita menggunakan variabel berisikan urut transaksi. Pada tanggal pemesanan, kita menggunakan variabel tanggal. Pada tarif sewa, kita menggunakan variabel tarif sewa. Lalu pada durasi penyewaan, kita buat durasi sewa. Pada nopol mobil, kita membuat nopol. Begitu juga dengan jasa driver, kita membuat variabel dengan nama driver. Pada bagian tombol, kita menggunakan button. Lalu, button tersebut berisi dengan variabel J button 3. Pada button hitung, kita menggunakan variabel hitung. Begitu juga dengan tombol baru, kita menggunakan J button 2. Langsung saja kita ke search kode yang ada dalam kolom-kolom ini. Pada perintah import, kita menggunakan import Java AWT dimension, di mana hal tersebut berguna sebagai mengimpor kelas dimension dari paket Java AWT untuk digunakan sebagai presentasi atau implementasi ukuran panjang dan lebar suatu objek. Pada toolkit, kita menyediakan akses ke berbagai alat yang berguna dalam pemrograman antarmuka pengguna grafis atau GUI yang telah kita pelajari di bab 7 atau di pertemuan ke-7. Pada key event, kita menggunakan hal tersebut untuk mempresentasikan sebuah peristiwa tombol yang nantinya akan kita tekan pada keyboard. Pada simple date format, kita menggunakan hal ini sebagai format atau untuk mengurai tanggal dan waktu dalam format yang telah kita tentukan. Yang nantinya ada di tarif sewa dan durasi penyewaan. Lalu pada date, ya date ini juga berkaitan dengan simple date format. Sebenarnya semuanya berkaitan, namun hal tersebut sangat berkaitan dengan simple date format. Lalu pada G-option pane, ini berguna sebagai input kepada pengguna agar membatasi penggunaan karakter. Misalnya pada karakter di urut transaksi yang nantinya kita akan bahas di bagian desain. Lalu ada G-option pane. G-option pane ini berisikan tentang warning message yang nantinya memperingatkan kepada pengguna kalau yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan karakter yang telah kita tentukan. Langsung saja kita ke desain.
Pada opsi nomor polisi mobil atau nopol mobil, kita menggunakan kode ini, private void nopol action perform. Nopol ini berisikan tentang mobil, tarif sewa mobil, dan plat mobil. Di sini kita menggunakan tiga jenis mobil dengan tiga plat nomor berbeda dan tiga tarif yang berbeda, yaitu mobil sedan dengan tarif 450.000, mobil SUV dengan tarif 50.000, lalu ada mobil minibus dengan tarif 350.000. Kode tersebut merupakan implementasi dari metode yang akan dijalankan ketika terjadi suatu peristiwa atau event seperti pengguna memilih item dari suatu pilihan. Dengan demikian, metode ini bertujuan untuk menyesuaikan informasi, jenis mobil, dan tarif sewa yang nantinya akan berguna sebagai penunjuk untuk pengguna dalam memilih mobil yang nantinya akan disewanya. Lalu kita masuk ke option driver. Di sini kita menggunakan private void driver action perform. Pada opsi driver ini atau pilihan driver, kita menggunakan dua opsi, yaitu jasa driver dengan tarif 150.000 dan jasa non-driver atau lepas kunci dengan tarif 0 rupiah. Ketika metode ini dijalankan, ia akan memeriksa nilai yang nantinya akan dipilih oleh pengguna. Jika pilihan tersebut jatuh kepada jasa driver, maka pengguna akan mendapatkan tarif atau dapat tambahan tarif sebesar 150.000. Dengan demikian, tujuan dari metode ini adalah menyesuaikan tarif driver yang ada berdasarkan nilai yang dipilih oleh pengguna atau konsumen. Lalu kita masuk ke tombol hitung pada aplikasi. Tombol hitung pada aplikasi, di sini kita menggunakan private void hitung action perform. Private void hitung action perform ini berisikan tentang integer pada sewa, durasi, drive atau tarif driver, lalu tobar. Tobar ini adalah total bayar. Total bayar ini berisikan tentang sewa dikali durasi, sewa mobil, lalu dikalikan dengan durasi penyewaan ini nih. Lalu ditambah dengan tarif driver apabila pengguna atau konsumen memilih jasa driver. Dengan demikian, tujuan dari metode ini adalah untuk menghitung bayar berdasarkan nilai-nilai yang dipilih oleh konsumen. Lalu menampilkannya di total biaya. Lalu kita masuk kepada tombol keluar pada aplikasi, yaitu ini. Tombol keluar pada aplikasi sesuai dengan nama variabel yang telah kita tentukan tadi, J button tree action perform. Di sini kita memiliki dua opsi, yaitu apakah Anda ini sebagai pengguna atau konsumen, yakin akan keluar dari aplikasi. Lalu muncul konfirmasi yang ada pada display nantinya. J option ini berisikan tentang yes no option atau yes option. Jika pengguna memilih tombol yes, yang akan dikembalikan oleh J option dot show confirm dialog ini akan sama dengan J option yes no option. Dan dalam hal ini program akan keluar dari aplikasi, yaitu sistem exit. Dengan demikian, tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan konfirmasi kepada pengguna atau konsumen sebelum keluar dari aplikasi dan hanya akan memilih yes or no yang nantinya juga akan ditampilkan pada display.
Lalu kita masuk kepada tombol reset opsi pada aplikasi, yaitu kita namakan sebagai tombol baru yang bervariabel G-button2. G-button2 action perform berisikan tentang urut transaksi, jenis mobil, tarif sewa, durasi sewa, tarif driver, total biaya, uang bayar, dan kembalian. Untuk mengosongkan teks apabila pengguna atau konsumen merasa ingin mereset opsi-opsi yang telah dipilihnya, hal ini menjadikan tombol tersebut sebagai tombol hapus. Bisa kita bilang tombol hapus. Lalu pada bagian jenis mobil, tarif sewa, dan tarif driver, di sini akan otomatis keluar. Ketika kita pilih bagian nopol mobil, maka akan muncul jenis mobil, jasa driver. Apabila kita memilih jasa driver ini, akan muncul tarif driver yang nantinya akan eh, muncul secara otomatis. Lalu juga ada di tarif sewa per hari. Tarif sewa per hari ini bergantung kepada jenis mobil yang nantinya kita akan pilih. Maka dari itu, kita menonaktifkan tombol tersebut dengan cara mendisable jenis mobil, tarif sewa, tarif driver, total biaya, total bayar, dan kembalian. Dan kita masuk kepada display ketika aplikasi tersebut dijalankan. Ya, tanggal pemesanan sesuai tanggal pemesanan otomatis keluar sesuai dengan tanggal pemesanan ketika kita membuka aplikasi tersebut. Lalu langsung saja kita lakukan demonya. Di sini kita memasukkan eh, 4 angka terlebih dahulu, karena batas angka tersebut telah ditentukan sebanyak 4. Apabila kita memilih atau mengisi lebih dari 4 angka, maka akan muncul sebuah peringatan yang berisikan maksimal 4 karakter. Kita pencet OK. Sini kita biarkan saja urut transaksinya nomor 1234. Lalu kita pilih opsi mobil apa yang akan kita pakai. Nah, di sini langsung muncul secara otomatis mobil SUV atau jenis mobil yang kita pilih dan tarif sewa. Tarif sewa per hari sesuai dengan mobil yang kita pilih. Lalu kita pilih jasa driver. Di sini ada dua opsi, yaitu jasa driver atau lepas kunci. Ya, kita pilih jasa driver. Ya, otomatis muncul 150.000 sesuai dengan tarif jika menggunakan driver. Di sini kita isi saja durasi penyewaan yang kita buat. Misalnya 10 hari. Lalu kita klik tombol hitung. Di sini sudah muncul total biaya yang nantinya kita pakai atau kita bayar, yaitu 515.000. Lalu kita isi uang pembayarannya. Ya, dan ya gini, ini muncul sudah. Apabila kita mereset, ya, sudah terhapus semua, kita bisa mengisi ulang. Dan ketika kita sudah selesai menggunakan aplikasi ini, kita klik tombol keluar, lalu di sini ada opsi yang tadinya telah saya sampaikan, yaitu yes or no. Kita tekan no, ya, aplikasi tetap di sini. Dan jika kita tekan yes, aplikasi akan keluar. Ya, begitu saja yang bisa saya presentasikan dari tugas akhir atau proyek akhir ini. Selebihnya, apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini.